sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya aja. Oke, boleh nih banget. pertama aku bakal bikin kuahnya dulu kali ya Kak ya, karena kan ngerebus kuahnya itu agak lumayan lama. Oke, aku sambil bacain absen ya Mbak Resi. Boleh, Kak. Dari penonton setia kita nih, Yansen Harjoko, aku dari Tangerang hadir. Halo Kak Yansen. Oke, ada yang telat nih. Bikin apa sih nih Mbak Resi? Oke, kali ini aku lagi bikin bakso ikan kuah ya Sasolvers. Ini bikinnya gampang banget, jadi yang mana nanti sama hasil akhirnya juga tonton dari awal sampai akhir. Ini pertama aku bikin kaldunya dulu karena ngerebus airnya tuh lumayan lama ya. Nah tadi ini tuh aku pakai kaldunya kaldu ayam. Kalau Sasolvers mau pakai kaldu ikan, jadi kan tadi kita pakai ikan kakap ya, pakai ikan tenggiri. Kalau misalnya Sasolvers mau menggunakan kaldu ikan juga boleh banget. Gitu. Ini aku masukin dulu bahan-bahan yang lainnya. Oke, di sini aku masukin bawang putih. Ini bawang putihnya sebelumnya udah kita goreng dulu ya, jadi supaya dia aromanya lebih harum lagi. Terus aku masukin juga daun seledri, kita langsung masukin garam, merica bubuk, kepala bubuk dan juga kaldu bubuk, semuanya kita langsung masukin aja. Langsung cemplungin Langsung semua. cemplungin. Tapi kalau misalnya Sasolvers mau bikin kaldunya dulu, itu untuk yang seasoningnya semuanya nanti di akhir ya. Oke, Mbak Resi ini ada yang masih nanya nih, katanya ikan tenggiri itu ikan laut atau ikan air tawar ya? Ikan tenggiri, ikan laut, Ikan laut ya Bun. Boleh nih, gampang ditemuin ya Bun. Ikan tenggiri. Oh, biasanya kalau ikan laut itu dia nggak bau-bau lumpur gitu ya kayak. Lebih enak ya. Sekilo berapa nih Kang Reno? Tadi aja seperempat 25.000, berarti sekilonya 100.000. Sekilonya 100 ribuan ya. Harganya lumayan ya, tapi ikan tenggiri itu emang apa ya, dia itu kan rasanya gurih banget ya Sasolvers, jadi dia tuh cocok banget kalau misalnya mau bikin somai, mau bikin batagor yang pakai ikan, mau bikin pempek juga ikan tenggiri ini cocok banget. Oke, aku bacain absen dari warga Facebook nih. Udah rame banget. Dari Bunda Dwi, Assalamualaikum Kakak Aceh hadir. Waalaikumsalam, halo Aceh. Wah, ini dari mana nih? Dari Saitama Prefektur hadir. Halo. Di mana nih, Bun? Kayaknya tetangga nama perfecto. Iya. Oke. Malaysia hadir. Malaysia, halo. Malaysia. Susah ya. Oke Kak Ersi, ini aku mau mulai ngadon adonan untuk si baksonya. Jadi pertama di sini aku pakai ikan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Sasolvers. Pertama, pastikan ikan itu harus dalam keadaan segar. Jadi harus benar-benar fresh. Selanjutnya, ikan juga harus dalam keadaan dingin. Jadi keadaan dingin si ikan ini nanti juga ngebantu si baksonya itu dia bakal jadi kenyal gitu. Ini aku tambahin baking powder ya, kurang lebih 1 sendok teh. Terus langsung aku masukin garam juga. Di sini aku pakai garamnya garam yang halus, garam yang biasa. Tapi kalau Sasolvers mau bikin baksonya itu bakso sapi gitu ya, menggunakan daging sapi, sebisa mungkin Sasolvers tuh menggunakan garam kasar. Karena garam kasar itu tinggi akan alkalin, jadi dia itu bisa bikin nanti si bakso sapinya itu kenyal. Oke, berarti kalau aku mau bikin bakso daging sapi atau ayam, itu takarnya juga beda ya Mbak Resi? Iya, beda ya Kak ya. Oke, ini kita giling sampai halus dulu. Jadi tadi dia itu udah lepas dari kulitnya ya, karena kalau misalnya kulitnya dia kan ulet gitu ya Kak, alot. Jadi nanti dia bisa susah untuk hancur. Jadi di sini aku pakai dagingnya aja. Oke, dari Keranji hadir. Halo. Nah, ini dia teksturnya sudah halus ya Sasolvers. Selanjutnya aku langsung masukin putih telur. Putih telur ini di sini nanti dia ngebantu mengikat si adonannya, jadi adonannya tuh lebih kenyal lagi. Ini berarti nggak pakai kuning telur ya Mbak Resi? Iya, nggak pakai kuning telur. Oke, ini boleh ya absen-absen atau kasih tebak-tebakan yang udah bergabung. Kasih pantun nih buat Kang Reno boleh ya? Boleh banget. Ntar kita adu nih. Oke, sekarang tinggal kita tambahin semua seasoningnya, tapi tepung sagunya itu jangan langsung dimasukkan ya Sasolvers. Tepung sagu itu kita masukkan di akhir. Oke, Kak, penggunaan baking powder buat apa sih, Kak? Oke, penggunaan baking powder dia juga bisa menambah kekenyalan pada si bakso ikan yang kali ini kita buat. Jadi kalau misalnya mau bikin bakso ikan yang teksturnya itu dia kenyal, ada banyak faktor yang harus diperhatikan ya, mulai dari suhu dari si ikan, terus kesegaran ikan, jenis ikan yang digunakan, terus juga nanti
ada butuh pengolahan khusus ya. Nanti setelah kita giling semuanya, nanti tuh dia nggak bisa langsung kita rebus. Jadi kita masukkan dulu ke dalam air dingin atau air es gitu ya. Jadi supaya dia itu lebih kenyal lagi dan pasti nanti teksturnya tuh halus mulus kayak yang dijual di pasaran gitu. Jadi kita giling. Oke nih, dari Garut ada Kak hadir. Halo Garut. Kalau di Garut tuh suka makan dodol nggak nih? Dodol Garut ya. Dodol Kak, ya? Garut. Ini juga kita menggunakan air es atau menggunakan es batu boleh. Ini kita masukkan sedikit-sedikit. Wah ini wangi kaldunya udah kecium nih Mbak Resi. Iya benar. Tadi tuh aku menggunakan kaldu ayam ya Sasolvers. Kalau misalnya Sasolvers mau bikin kaldu ayam itu sebaiknya menggunakan bagian punggungnya atau bisa juga tulang-tulang ayam gitu. Atau menggunakan tambahan ceker juga itu boleh banget. Nah untuk merebusnya Sasolvers itu pada saat memasukkan tulang itu harus dari air masih dalam keadaan dingin supaya dia itu juicy-juicy-nya semuanya bakal keluar dan kaldunya benar-benar keluar banget gitu. Jadi nanti dia hasil kaldunya tuh dia beneran kental dan pastinya gurih. Oke, dari Zara Intan hadir Kak Peluit hadir. Halo. Halo Fluid. Oke, ini kenapa disarankan masukin tepung sagu saat terakhir aja Mbak Resi? Oke, ini kenapa tepung sagunya dimasukkan terakhir supaya dia itu adonannya nggak apa ya, kalau alot bukan alot, jadi kayak dia tuh terlalu yang kenyalnya tuh terlalu yang berlebihan banget. Nah jadi ini si tepung sagunya kita masukkan terakhir aja. Terus untuk tepung sagunya juga sebisa mungkin menggunakan tepung sagu tani. Jadi kalau sagu tani itu dia memiliki warna yang jauh lebih putih. Jadi nanti hasil baksonya pun dia nggak butek gitu ya Kak ya. Oke, kalau udah masuk sagu nggak perlu lama-lama, cukup sampai dia kecampur rata aja, habis itu udah. Oke, dari Joavi Jepara hadir. Jepara. Halo Jepara. Ini kalau habis lebaran emang kebiasaan nih maunya makan yang kuah-kuah seger Bener, gitu ya. karena kan kemarin udah makan yang berlemak-lemak, bersantan-santan, jadi sekarang saatnya kita nikmatin hidangan yang segar-segar. Oke, udah jadi nih ya. Ini aku keluarin dulu biar kelihatan. Iya. Tebak-tebakan nih. Apa Oke, tuh? apa tuh? Hewan. Mm-mm. Hewan apa yang satu huruf? Hewan apa yang apa? Hewan apa yang satu huruf? Iya, yang Ikan. Hah? Ikan. Oh, Iya. benar langsung. Ikan. Jawab ya. Hewan apa yang 2 huruf? Hewan yang 2 huruf. BU. Bukan. Apa? Nyerah. Gampang menyerah ya. Iya. Cepet Iya. banget ya. Ayo apa? Aduh, apa nih Oke, kalau nyerah ya. Ntar Nyerah dulu. ya. 2 huruf ya. 2 huruf. 2 huruf. 2 huruf. Waktu habis. Waktu Mata habis. Apa tuh? U dan G. Udah. Oke. Udah. Cuak. Oke. Boleh ya. Oke, Sasolvers, ini tadi adonan bakso ikannya dia udah teksturnya udah halus ya. Ini bisa dilihat nih, aku aduk-aduk sekali lagi biar bisa ngeliat ya. Wah, ini ada yang jawab Berliana U dan G. Iya. Bener ya, Bener ya. Bunda. U dan G. Nih kalau mau ngasih tebak-tebakan lagi boleh ya Kak Boleh ya? banget. Boleh. Oke nih Sasolvers, bisa lihat ya dia teksturnya udah halus kayak gini. Kalau dia teksturnya udah halus, ini tinggal kita bentuk-bentuk aja. Nah di sebelah kanan aku udah ada mangkuk yang berisi air es. Jadi ini nanti tujuannya buat mencelupkan. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam air rebusan, ini tuh sebaiknya kita masukkan dulu ke air dingin gitu. Apalagi kalau Sasolvers mau bikin bakso-bakso yang frozen food gitu ya Kak ya. Ini sebisa mungkin ditaruh dulu di air dingin supaya nanti si permukaannya dia itu benar-benar yang halus gitu. Jadi benar-benar nggak kalah sama yang dijual-jual di pasaran. Oke. Tuh udah kita bentuk kayak gini. Selanjutnya tinggal kita celupin aja ke air dinginnya. Jadi dia benar-benar bulatnya tuh bulat-bulat yang cantik gitu ya, benar-benar sempurna bulatnya. Bulat yang menul gitu ya. Benar.
Oke, ini untuk besarannya juga bisa disesuaikan dengan selera salsa lovers ya. Oke, apa Kak Ersi? Oke nih, Mbak Resi ini kata Oshet nih, kalau pakai ikan tenggiri yang frozen itu boleh nggak sih Kak? Boleh-boleh aja. Sama tapi aja ya? Sama aja, tapi diolahnya itu memang harus dalam keadaan dingin aja ya, jangan beku, jangan suhu ruang. Jadi kalau dia udah dingin baru bisa diolah. Nah ini kalau mau di frozen berarti bisa nih Mbak Resi? Bisa banget. Jadi nanti habis kita bikin kayak gini, kita rebus, habis kita rebus kita dinginkan dia di suhu ruang. Kalau udah dingin baru bisa kita simpan. Mau di vakum gitu ya Kak ya, dijadiin di jualan atau buat stok-stok aja di rumah bisa banget. Boleh banget ya. Oke, nah ini katanya nih, aku di rumah adanya ikan dori, bisa nggak sih Mbak Resi? Bisa banget, bisa ya salsa lovers yang menggunakan ikan dori. Cuman ikan dori itu kan memiliki taste yang apa ya, dia itu nggak terlalu gurih banget dan dia agak sedikit watery. Jadi kalau agak sedikit basah gitu ya si ikannya. Jadi kalau salsa lovers mau bikin, nanti untuk ukuran airnya itu bisa dikira-kira dulu ya. Kalau kira-kira dia tidak membutuhkan air, itu nggak perlu kita tambahkan air. Oke, katanya nih di belakang ada yang bisik. Kalau pakai ikan sapu-sapu bisa nggak Mbak Resi? Ikan sapu-sapu kan nyedot ituan ya, Nggak boleh ya? lumpur ya, nggak boleh ya salsa lovers. Ikan planning service. Tapi nggak tahu ya ikan sapu-sapu boleh dikonsumsi. Kurang tahu ya. Bisa sih buat somai. Ih, bener apa? Serius? Enak ya? Ya Bikin karena kan dagingnya itu dia agak pure gitu apa sih namanya? Bukan lembek, perak gitu kalau nasi itu kayak perak. Ini aku jujur aku belum tahu ikan sapu-sapu tuh boleh dikonsumsi apa enggak. Kalau misalnya mau pakai, baca-baca dulu ya. Iya, Takutnya dia mengandung apa gitu yang nggak boleh. Betul. Karena ada beberapa jenis ikan itu yang mengandung merkuri, jadi dia nggak boleh dikonsumsi yang secara berlebihan. Kayak ikan pedang, swordfish kolar itu dia juga kan mengandung merkuri. Jadi biasanya untuk ibu hamil itu ibu menyusui itu nggak boleh mengkonsumsi ikan yang mengandung itu. Itu ikannya bisa nyanyi nggak Kak? Freddie Mercury. Ih, tahu iya jadi queen ya. Iya benar. Kita lagi makan nyanyi mama gitu ya. Kak, ini aku mau coba pakai tangan ya Kak ya. Oke. Untuk pakai tangan, ini pastikan tangan harus dalam keadaan bersih. Kita masukin aja. Ini boleh sesuai selera salsa lovers nih. Tinggal Kalau kita mau cepet-cepet pakai tangan, kalau mau boleh. yang Pakai males sendok bersihin juga. gitu ya pakai sendok ya. Pakai sendok bener, kalau tangannya nggak mau kotor boleh pakai sendok. Aku ngeliat kayak gini kayak daging durian ya Kak. Iya bener-bener. Kayak daging durian. Oke, ngomong-ngomong soal sop durian nih Mbak Resi, Iya. kita pernah juga nih bagiin reels sop durian yang terkenal di Depok. Di nih, Mbak Depok Resi. bener, di Margonda ya Di Kak Margonda, ya. boleh banget diceki-ceki. Mungkin kalau salsa lovers sebelum coba ya mau lihat-lihat dulu review dari kita, boleh lihat video. Boleh banget. Atau rekomendasi boleh nih jajanan apa sih yang lagi viral. Oke. Ini kira-kira bisa jadi berapa porsi nih Mbak Resi? Ini banyak ya Kak ya, bisa buat bareng-bareng ya salsa lovers untuk seperempat ikan ini. Ini kurang lebih bisa jadi 3-4 porsi. Oke. Wow. Lebih cepat pakai tangan sebenarnya ya, cuman Boleh. emang agak kotor gitu kalau pakai tangan. Iya benar. Boleh ya. Ini Cimahi hadir. Cimahi, halo Cimahi. Oke, Cilegon hadir Bunda. Cilegon, halo Cilegon Banten ya. Banten ya. Nah ini juga aku udah nyiapin di sebelah kiri aku air yang udah direbus. Jadi nanti setelah ikannya ini kita rendam, langsung aja kita masukkan ke dalam air yang sudah kita didihkan. Tapi nanti masukinya itu jangan dalam keadaan air yang belebub-belebub gitu ya. Jangan yang dalam keadaan mendidih banget. Jadi nanti kita matiin dulu apinya. Kalau dia udah tenang baru kita masukin. Karena kalau misalnya enggak, nanti si baksonya itu bisa pecah atau teksturnya itu jadi enggak halus lagi. Oke, ini aku cuci tangan dulu ya Kak ya. Boleh. Oke, aku sambil nunggu Mbak Resi cuci tangan nih, aku mau absen dari Anida di Grogol. Halo. Rame nih ya Bun. Oke. Ini kita udah ada live di
Instagram, Facebook, YouTube, sajian sedap ya, semuanya pokoknya ada. Komplit. TikTok kan? TikTok ada juga nih Kak. Ada. Oke, dari Irfan di Semarang. Semarang, halo. Nah, ini kaldunya udah mendidih, jadi aku singkirin dulu. Ini aku mau nge-shoot baksonya. Ini kan di atas kompor dia boil ya, mendidih. Jadi aku taruh di sini dulu. Ini kan dalam keadaan air yang tenang, ini bisa langsung kita masukkan nih Salsa Lovers. Kalau udah kayak gini bisa sambil kita Oh, jadi tuh dia dimasukinnya bukan di kaldunya ya Mbak Resi? iya, kita rebus dulu baru nanti dimasukkan ke dalam kaldunya. Supaya kita lihat nanti dia tuh hasilnya benar-benar yang putih kayak yang dijual-jual gitu loh. Nah, jadi kalau Salsa Lovers mau bikin bakso ikan yang hasilnya benar-benar putih, itu daging ikannya juga mempengaruhi banget ya Salsa Lovers ya. Sebisa mungkin gunakan ikan yang memiliki daging berwarna putih kayak ikan kakap. Terus kayak ikan yang sekarang kita pakai, ikan tenggiri, bisa. Ikan lele juga boleh banget. Karena sih suka ikan lele kan? Suka itu banget. Bisa dijadiin bakso juga ya Kak Nah. ya. Apalagi ini ya, murah nih ya kalau ya Bun. Iya. Agak murah gitu ya. Murah ya ikan lele ya? Murah. Tapi emang dagingnya kan kecil, jadi kalau mau Iya ngulitin sih. kayaknya agak lumayan lama ya. Oh, lele-lele yang jumbo ya, ikan Ikan patin patin apalagi boleh. banyak manfaatnya nih. Pakai ya. ikan gabus juga boleh. Kan ikan Wow. gabus tuh malah lebih baik lagi ya, banyak manfaatnya. Oke, Mbak Desi katanya boleh nggak sih merebus bakso ikannya dengan slow cooker? Kalau mau pakai slow cooker boleh-boleh aja ya Salsa Lovers ya. Boleh. Oke, dari Abi Aduh beku tangan Khalid, aku. itu yang dimasukin air es, baksonya masih mentah Bun. Iya benar, baksonya tuh masih mentah. Jadi setelah kita sendok-sendokin dia, kita masukkan dulu ke dalam air es supaya adonannya tuh lebih mengikat, hasilnya kenyal, terus juga teksturnya dia lebih halus lagi ya Salsa Lovers. Dingin banget ya. Oke, ini langsung aku masukin aja. Oke, dari Ade Saiman, Cibubur Hadi. Ade saya Cibubur, halo. Ini Cibuburnya mana nih? Karena deketan nih kita rumahnya. Iya, rumahku juga deket Cibubur. Kan emang Cibubur luas ya Kak Luas ya. ya. Perbatasan antara Depok, Jakarta dan Bekasi. Jakarta, Cibubur. betul. Oke, assalamualaikum Kak Bekasi Hadi. Bekasi, halo Bekasi. Tangan aku beku. Beku ya di karena air es. Karena air es. Aduh, Tapi sakit. kalau diambil pakai sendok gitu kurang ya Mbak Resi? Bisa, tapi dia harus tetap kita bulut-bulutin kayak gini ya. Kita sedikit goyang-goyangin gini. Ini kita rebus sampai dia mendidih, sampai dia mengapung. Terus setelah dia mulai mengapung, tapi jangan langsung kita angkat, kita tunggu beberapa saat. Tinggal kita masukin ke dalam kaldunya, udah siap disajikan, gampang banget. Ini mau ditambahin sayur-sayuran ya, mau tambahin pokcoy atau pakai sawi itu juga boleh ya Salsa Lovers. Boleh banget. Untuk penyajiannya, dah. Ya, apalagi pakein tahu nih. Enak Oh banget. iya benar, jadi kayak bakso tahu ya, bakso ikan. Bakso tahu ikan. Wih, pakai nasi katanya. Oke, ini terakhir tinggal masukin daun bawang Wow, di dalam perfect kaldunya. Selesai deh untuk combo. Tinggal kaldunya. bawang goreng. Kaldunya bisa langsung kita matikan karena dia udah mendidih dari tadi. Sekarang aku tinggal nyiapin mangkok aja buat plating si bakso ikannya. Ini kita tinggal tunggu bakso ikannya mendidih ya Kak ya. Oke. Dari mana Kak? Dari Andika Nabire hadir Kakak. Halo. Dari Gun Awan. Kenapa ada A1. kenapa ada jedanya Kak? Aku berspekulasinya asik. Dia namanya Gunawan. Halo, Bogor hadir. Halo, emang namanya apa? Gun A1. Oh iya, oh iya benar, Gunawan. Bener kan nih Pak Gunawan? Kita mau klarifikasi ya. Oke. Oke, Bunda Irawati nih dari Medan hadir. Halo. Halo, Bunda. Dan jangan lupa ya buat Kasih bintang ke Kasih kita, bintang, boleh benar. banget. biar tambah semangat lagi. Semangat. Inspirasi. Hmm. Kita
Kita hari ini live-nya di mana aja sih, Kak? Kita live di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Betul. Semuanya kita live. Ada. Terus kalau satu ketinggalan gimana, Kak? Tenang aja, langsung aja nih goes to Facebook dan juga Instagram. Nanti bakal ada caption lengkapnya. Benar, dan juga akan kita share lagi di YouTube channelnya Sajian Sedap ya, Kak ya. Wah, ini namanya hampir sama nih sama Mbak Resti, dari Resti. Oh, Resti, tambahan T ya. Tambahan T ya. Iya nih, Bunda Resti Restiani lagi. Oh iya. Iya. Aku Dari mana Listiani nih? ya belakangnya ya. Boleh nih absen-absen ya, Bun. Oke. Oke, dari Tommy di Kalisari hadir. Halo. Sari-sari. Oke. Kakak, itu bakso sapi ayam apa sapi? Gimana? Deng, salah semua. Apa tadi aku ngomongnya apa? Bakso sapi ayam apa bakso sapi? Oh iya. Oh ya salah nih. Bakso sapi apa ayam? Ini bakso ikan ya, Oh, oke, Lovers bakso ya. ikan ya, Tuh, Bun. warnanya putih ya. Kita lagi bikin, kali ini lagi bikin bakso ikan. Dan Kalau aku pasti tadi ini baca kok aku typo ya mulut. bakso sapi ayam apa bakso Oke. sapi? Ini bakso ikan ya, Bu. Terus ini kalau misalnya mau bikin bakso dari salmon juga boleh ya, Kak. Jadi nanti dia warnanya pink-pink gitu, warnanya nggak putih. Tapi bakso. enak gak sih Mbak Resi bakso salmon? Enak kalau Wow. aku sih suka. Enak ya, Kak ya. Apalagi salmon omega 3-nya tinggi banget ya. Waduh. Ada. Aku Tapi aku taunya- pernah lihatnya crepe-nya dipendelemin ke dalam adonan bakso. Iya. Dimasukin. Boleh nih Kia. Sama gitu. mirip-mirip kayak bakso lobster gitu ya. Diserupin ya. Serupin. Gitu. Seruput. Nah, iya, ya. kok diserupin. Oke. Ikannya ikan apa, Kakak? Ini tadi aku pakai ikan tenggiri ya, Lovers. Terus tadi Tenggiri kita ya, pakai 250 gram, jadinya ini kurang lebih 3 sampai 4 porsian. Ini kita tinggal nunggu azan maghrib ya. Bukan. Tinggal nunggu mendidih. Ini kayak masih ke bawah suasana puasa ya, bener. Kak ya. Yo, yang punya utang puasa. Biasanya kalau cewek-cewek pasti punya ya. Pasti punya. Oke, ini Bunda Ayuli dari Kebon Jeruk hadir. Halo. Jangan dipisah ya, Kak. Bonjer ya. Kebun jeruk. Ini udah mendidih, udah mengapung. Terus baksonya jadi mengembang, lihat nih, Kak. Ini dimakan pasti bunci banget nih, Mbak Resi. Bener. Super kenyal. Wow. Tuh. Enak. Nih, baunya juga bau Wanginya udah gurih mantul banget, ikan bener. ya, baunya udah enak banget. Oke, Apalagi tadi kuahnya kaldu ayam, terus ini ikan. ikan. Oke, langsung aku masukin aja ya ke mangkuk. Tuh, ini tinggal kita siram menggunakan kuah kaldu yang udah kita buat. Baunya enak banget. Biasanya kalau misalnya kita nonton itu bisa kesuges gitu ya dari visual ya. Bener. Baunya sampai rumah. Mantep. Tinggal kita siram deh. Tadinya aku udah nggak lapar nih, tapi tiba-tiba Tapi lihat ini jadi lapar. lapar. Karena emang bakso tuh pemersatu bangsa nggak sih? Bener. Tuh lihat ya Lovers, tekstur baksonya bener warna baksonya tuh putih, terus dia teksturnya juga yang bener-bener kenyal. Nih aku pengen coba ini kali ya. Tuing gitu, pengen aku tuing. Kalau makan bakso itu kan yang habis duluan suka apa aja? Baksonya. Sayurnya dulu, mie-nya dulu apa baksonya gitu ya? Iya, sayur, Iya, mie-nya bakso, dulu. kuah. Kuah terakhir. Kuahnya harus habis ya. Iya bener. Oke, tinggal kita siram. Wih, mantul banget. Kata Bunda Berliana boleh dicoba tuh. Boleh, langsung Boleh. eksekusi ya. Karena ini resepnya udah pernah kita uji coba, jadi dijamin pasti enak dan pasti berhasil ya Lovers. Mantap. Boleh dicoba nih yang punya pantun nih. Apa tuh? Buah jeruk, buah paya. Cakep. Cakep. Rikuk ya. Iya.
Mantap ya Sasolopers. Oke. Nah ini nih udah jadi. Kenapa aku mangkuknya segitiga, kenapa nggak bulat ya? Jadi kan sempit gitu. Ini udah jadi bakso ikan kuahnya, yang pastinya kuahnya tuh kaldunya bener-bener kental dan juga pekat, gurih banget juga ya Sasolopers. Tadi aku pengen nunjukin tekstur dari bakso ikannya nih. Wow. Jadi dia tuh bener-bener yang kenyal banget ya tuh. Tuh bener. Waduh, per. Bel- Kayak bel motor gitu ya. Oke. Nah, Mbak Oke. Desi, ini ada pertanyaan dadakan nih Mbak Desi. Oke. Oke, ini katanya next bikin cilok kuah dong Kak, di sini nggak ada yang jual, salam dari Tanah Dairi. Oke, tadi kita Halo. buat cilok kuah ya. Tapi tadi kebetulan kita habis bikin cilok, tapi bukan cilok kuah. Kita bikin cilok yang super, yang pedes gitu ya. Tapi itu enak banget, boleh dicoba resep yang itu dulu ya Sasolopers. Oke, Ini masih ada yang absen atau tanya-tanya Kak? satu lagi Mbak Resi. Boleh. Katanya mau tanya di luar topik, saya suka bikin stik ayam, sayuran direbus dahulu, ayam masih keadaan mentah setelah tepung panir goreng. Kak pelan-pelan. Oke nih, taruh. Ya. Ayam masih keadaan mentah setelah tepung panir goreng, tapi kalau untuk dijual frozen apa harus digoreng dulu? Resep dari Saji. Oke, oh aku nyambung, aku masuk. Jadi kalau misalnya Sasolopers mau bikin stik ayam, terus abis itu mau dijadikan yang frozen food, apa harus digoreng dulu ya kan? Kalau misalnya Sasolopers dia masih dalam keadaan yang raw, yang mentah gitu, sebisa mungkin dia harus dimatangkan terlebih dahulu ya. Tapi dia memang yang nggak usah lama-lama banget. Dan perhatikan juga proses penggorengannya, karena kalau tepung panir, apalagi kalau stik ayam itu dari panir ya. Panir itu kan dia gampang banget cepat matang ya Sasolopers. Jadi harus diperhatikan kondisi minyak, tingkat kepanasannya, dan juga besaran apinya juga harus diperhatikan. Jadi bisa mungkin dia harus benar-benar matang sampai bagian dalam. Kita matiin baru kita simpan dalam keadaan frozen food gitu. Atau kalau Sasolopers mau ke dalam keadaan mentah juga bisa. Tapi dia memang untuk masa simpannya dia nggak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya Sasolopers ya, kurang lebih 1 bulan. Dan itu harus benar-benar dia benar-benar yang beku, terus dia juga nggak boleh sampai defrost, karena kalau dia sampai defrost sudah pasti kualitas ayamnya udah nggak baik lagi dan nanti dia tuh lebih rawan kuat bau gitu. Oke. Udah nih Mbak Desi, katanya Oke. terakhir nih dari Dwi Dombleh. Enak banget buat menu makan malam nanti nih Mbak. Benar, nanti langsung bungkus aja ini ya buat makan malam ya. Oke Sasolopers, itu tadi gimana caranya bikin bakso ikan kuah, yang pastinya tadi gampang banget kan ya Sasolopers. Untuk yang ketinggalan tenang aja, nanti resepnya bakal kita spill di semua sosial media kita.